Kita lihat market review kita hari ini ya. Hari ini kita review market ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya bagaimana market hari ini reaksinya. Kita berharap agar dia bisa mungkin dia bisa udah melanjutkan trend, ternyata hari ini malah koreksi ya, Mungkin masih seperti itu lah ya, masih dalam range yang kita perkirakan lah ya. Dan hari ini juga asing itu masih inflow itu sekitar 3 triliun lebih ya. 3 triliun lebih, dan mungkin ya memang kumpulnya di daerah sekitar big cap ya, big cap perbankan. Ya big cap lah ya, teman-teman bisa lihat di sana ya. Mungkin memang mereka masih di situ. Jadi apa yang dilihat kita hari ini adalah semata-mata adalah antisipasi terhadap nanti tanggal 17 ya, 17 subuh. Di waktu Indonesia Barat berarti 17 subuh, di mana The Fed akan mengumumkan kenaikan suku bunga untuk pertama kalinya ya. Nah, yang dikhawatirkan oleh pasar ada kejutan di situ, tapi moga-moga nggak ada. Kalau nggak ada kejutan ya minimal kita sudah bisa melanjutkan tren yang ada. Nah, kalau lihat dari technical, dari komposit ya hari ini sempat lagi menyentuh atas ya. Nah, kalau menyentuh atas buat sebagian orang, waduh, ini double top gitu ya. Tapi ya kita masih melihat ini nanti akan koreksi biasa. Mungkin kalau teman-teman lihat dari saham-saham yang kita sempat rekomendasikan, itu kan udah banyak yang ada di sekitar plafon ya. Ada di sekitar plafon ya, kayak ayam-ayam lah ya, kayak JPFA. Ya, ini yang di non cyclical maupun yang cyclical. Ini kan di plafon ya. Terus habis sudah turun. Ya wajar lah ya, kita kalau misalnya buy on weakness di sini udah dapat berapa. Ya kalau dia koreksi ya sudahlah ya. Kemudian ada namanya MAPI juga di plafon. Ya ini kan yang kita ikutin ya, ini MAPI. Terus habis itu teman-teman mungkin lihat Ramayana juga malah udah koreksi duluan sebelum plafon. Ya tapi koreksinya masih oke ya. Jadi ada peluang untuk melanjutkan trend ya. Teman-teman kalau untuk yang retailer ya kita memang melihat mau trendnya itu masih utuh banget. Karena apa ya? Karena PPKM-nya sudah di level yang hampir boleh dibilang udah paling rendah lah ya. Transportasi sendiri itu udah hampir tidak ada jarak. Itu udah bisa beroperasi 100%. Dari MRT, LRT, termasuk yang Transjakarta itu udah bisa beroperasi 100% nih ya. Nah, pergerakan yang lain-lain juga sama. Cuma memang untuk retailer, beban yang mungkin yang sedang akan dihadapi atau ancaman yang sedang akan dihadapi oleh retailer itu di PPN ya. PPN yang akan naik 1%. 1%, jadi ini mungkin akan jadi PPN yang selama ini kita dikenakan adalah 10% menjadi 11%. Itu mulai efektif di April nanti. Ya itu saya rasa sih mungkin ya pengaruhnya ya nggak terlalu banyak banget ya. Toh kalau misalnya mereka kenakan PPN 11%, itu juga nanti disetor ke pemerintah kan. Memang akhirnya jadi harga barangnya kelihatannya lebih mahal ya. Nah, ini juga ya teman-teman juga bisa memperhatikan ya. Hantu inflasi di Indonesia itu udah mulai gentayangan nih ceritanya kayak gitu ya. Kita lihat ya, udah ada sinyal dari pemerintah akan menaikkan lagi harga minyak. Harga bensin ya, harga Pertamax terutama yang tidak subsidi itu ya. Jadi mungkin nanti akan ada distorsi nih. Biasalah ya, kalau contoh misalnya sekarang saya pakai Pertamax nih, saya pakai Pertamax. Nah, kalau Pertamax-nya naik terus ya, atau Pertamax Plus-nya naik terus ya, apa yang saya lakukan? Ya saya pasti akan mencari dulu. Kalau memang kebutuhan untuk transportasi saya cukup besar ya, nah saya cari dulu yang di bawahnya agar apa ya, ngirit-ngirit dikit ya. Ngiritnya akhirnya membuat subsidi pemerintah jadi lebih tinggi. Nah, jadi itu pasti akan ada distorsi. Kecuali kita punya harga minyak mungkin kayak di luar ya, mungkin kayak di US ya. Harga minyak naik ya dia otomatis naik. Nah, kenapa salah satunya alasan kenapa inflasi di US itu begitu tingginya ya, karena itu dorongan dari harga minyak juga. Ya kemarin udah sempat kita bahas kan, dorongan harga minyak 10 US dollar itu akan menaikkan inflasi itu sekitar 0,1 US dollar. Apakah itu terjadi juga di Indonesia? Ya kita nggak tahu ya. Tapi ya karena Pertalite-nya masih disubsidi, jadi kelihatannya masih agak ditekan. Nah, hal yang sama juga mungkin terjadi pada minyak goreng. Ya, minyak goreng ya dimana CPO kan udah harganya udah cukup tinggi ya. Itu udah harga di langit lah ya. Udah all time high terus.
Walaupun di seminggu ini ada koreksi ya di sana ya. Tetapi kita ngelihat ya disparitas harganya itu terjadi di mana minyak gorengnya itu harga eceran tertingginya itu sekitar 14.000 ya, sedangkan harga CPO-nya kan begitu tinggi, bahkan sampai ada isu minyak goreng itu dikumpulkan untuk dijadikan CPO lagi. Tapi apakah mungkin seperti itu ya? Teman-teman tinggal cek aja ya. Tapi memang disparitas harganya kejauhan. Itu ya bolak-balik ya karena subsidi ya. Nah, kalau nggak disubsidi pasti nanti terjadi ketimpangan yang terlalu tajam kan. Jadi itu harus dilakukan. Nah, cuman ya teman-teman juga boleh mulai melihat bahwa memang ada peluang terjadinya inflasi di Indonesia, di mana mungkin bulan depan sudah mulai masuk bulan puasa. Ya, bulan depannya lagi berarti sudah mulai lebaran ya. Dia biasanya kan konsumsi di bulan puasa itu cukup meningkat. Nah, pada saat bulan puasa memang rata-rata inflasi itu naik. Ya, rata-rata inflasi itu naik. Nah, apakah Bank Indonesia mulai melihat itu, melirik itu bahwa ini mungkin akan ada peluang terjadi inflasi. Nah, inflasinya tinggi nggak? Kalau tinggi mungkin dia stop dulu dari sekarang, bisa jadi ya. Atau ya memang Bank Indonesia masih melihat ini masih terkendali, maka kenaikan suku bunga Bank Indonesia itu masih hampir boleh dibilang tidak ada peluangnya. Kayak kalau kita boleh katakan sekarang ya, melihat kondisi ekonomi yang ada, hampir boleh bilang tidak ada peluang. Karena kalau dinaikin, ya mungkin ini ya momentum pemulihan ekonomi ini agak sedikit ya, kita bilang ya agak sedikit terganggu lah ya dengan kenaikan suku bunga. Ya walaupun ya paling cuma 25 basis poin ya. Tapi ya seenggak-enggaknya ya, pasti pengusaha akan mulai jaga jarak nih dengan kredit, dengan ekspansi ya, dia akan mulai memperhitungkan lah ya. Kenapa ya? Karena kedepannya kalau kenaikan suku bunga akan terus terjadi ya otomatis ya kalau dia ngambil kredit sekarang kan bank nggak bakalan bikin ini menjadi fixed rate kan, ya kan? Nah ini otomatis akan berkembang. Nah perkembangan ini apakah disertai dengan pemulihan pada konsumsi? Jangan sampai ya suku bunga naik, konsumsinya malah turun, konsumsi turun karena pendapatannya turun kan, harga barang naik kan. Ya jadi mereka mungkin ada substitusi ke barang yang lain. Contoh misalnya kayak contoh paling gampangnya ya, Pertamax ya tadinya pakai Pertamax sekarang pakai Pertalite. Ya contoh paling gampang lah. Kenapa ya? Untuk mengurangi pengeluaran yang ada. Ya harga-harga barang yang lain naik ya, mungkin dia ada switching ke situ, tapi ini bukan saran ya, bukan saran ya. Teman-teman kalau yang memang sudah mampu ya silakan tetap di Pertalite dong, di Pertamax dong ya. Ini bukan saran ya, tapi maksudnya contoh sederhananya. Jadi ada pengurangan terhadap konsumsi mereka. Nah, kalau konsumsi terjadi ya, retail mungkin akan terpengaruh ya, apalagi nanti PPM kan kayaknya PPN ini pasti jadi nih, bulan April ini akan diterapkan di sekitar 11%. Oleh sebab itu ya secara teknikal kita memang melihat ya ada potensi koreksi dulu nih di saham-saham yang berhubungan dengan retail ya. Koreksi kita belum tahu apakah dia akan koreksi terus atau sebenarnya dia juga sudah mulai bersiap untuk dia naik. Kalau lihat dari Ramayana nih misalnya ini ya contoh untuk Ramayana kebetulan ada di depan ya. Ini potensi untuk meneruskan tren. Kenapa? Ya, kita lihat sendiri ya waktu koreksi volumenya kecil ya, berarti apa? Kekuatan tekanan jualnya nggak muncul, tetapi tekanan belinya masih besar. Ya, tekanan belinya masih besar. Kita mungkin mulai lihat ada perubahan nggak ya pada karakter mereka ya. Ini cuma terutama untuk retail ya, untuk retail. Nah, ini Ramayana. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan itu. Kalau udah punya barang sekarang ya untuk technical saat ini masih kita hold ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat AMRT. AMRT ini kan dia udah di plafon ya. Ya, tapi kondisinya pada hari ini kita lihat ya dia injak gasnya lumayan kenceng ya. Tidak sempat break ya. Tetapi lihat konteksnya secara keseluruhan ya. Kita melihat memang udah mulai ada perubahan ya. Benar nggak? Ya. Kenaikannya lebih gede ya. Range kenaikannya lebih gede. Nanti kalau koreksi pun ya kita harapkan koreksi yang kecil. Nah, kalau koreksi yang kecil berarti kan ini adalah sebuah konfirmasi buat kita. Apakah dia sudah siap untuk melanjutkan tren atau belum? Ya, jadi teman-teman nanti tinggal analisa ya. Jadi retailer untuk saat ini posisinya ya kayak misalnya kayak MAPI ya yang memang sudah di plafon, ada koreksi ya. Nah, kita tinggal lihat ini harus ditungguin ya kalau yang MAPI ya, teman-teman ya.
Kenapa? Karena kalau begitu dia break ini, ya ini adalah sebuah pattern yang lumayan gede ya. Begitu dia break ini harusnya akan tinggal melanjutkan trend. Ya, kalau dia koreksi ya sudah wajar aja lah. Dan karakternya si MAPI memang begitu ya. Memang begitu, teman-teman bisa lihat di sinilah ya pergerakannya kayak gimana. Ini juga sama ya pergerakannya kayak gimana. Ya bergerak naiknya memang lumayan lelet ya, tetapi dia bergerak. Dia naik. Ya, itu karakternya MAPI. Nah, mungkin kalau karakter Ramayana mungkin berbeda ya. Kenapa? Karena kalau MAPI kan mungkin cukup banyak ya mendapat sorotan ya. Retail segala macam juga pasti lebih banyak di MAPI ya. Terus habis itu sekuritas mungkin juga pasti rekomendasinya lebih ke MAPI daripada ke Ramayana ya. Jadi ya pasti ada karakter mereka masing-masing. Ya, kemudian teman-teman juga bisa lihat kayak S-Hardware. S-Hardware-nya Indonesia ya. Jadi kita lihat ya apakah ini udah selesai turun atau belum ya. Dia udah selesai belum ya? Kenapa? Karena di sini kan dia udah ada sempat menyentuh bottomnya. Nah, ini kelihatannya memang ada demand yang nongol di situ. Ya, nah ini apakah benar dia udah selesai atau jangan-jangan ya dia masih perlu retest lagi ya buat mencoba di sini baru mulai naik ya. Teman-teman tinggal perhatikan, sesuaikan dengan karakter kita masing-masing ya. Karena kita lihat ya retail ya, untuk yang saham-saham yang retail berarti di IDX cyclical ya. Itu kondisinya masih utuh ya, dan ini adalah koreksi ya, koreksi pada saat dia mencapai plafon. Terus habis itu kan tadi kan dibilang kan ya, forex itu lebih mengincar ke saham-saham big cap. Memang saham-saham big cap untuk targetnya sendiri memang belum capai ya. Kayak misalnya kayak BBCA, target kita masih di sekitar 8.900 sampai 9.000 ya. Nah, koreksi-koreksi ini ya masih cukup wajar. Apalagi BBCA kayaknya belum ini ya, dividendnya belum ya. Sedangkan BBRI sudah ya, BBRI sudah kumdat. Nah, dividendnya kalau udah selesai, berarti pergerakannya ya udah lebih ditentukan oleh technical dibandingkan dengan corporate action. Jadi euforia-euforia yang ada harusnya udah cukup ini ya, cukup terbuang lah ya. Apa yang ngejar dividen segala macam udah mulai selesai lah ya. Nah, kita tinggal lihat ya, ini kalau misalnya BBRI, kita masih punya target sampai ke sini kan. Ya, nah apakah dia bisa break nih nggak 4.600 ya, 4.600 ke atas ya. Nah, kalau dia bisa ada di atas, ini berarti masih ada peluang untuk sampai ke targetnya. Ya, targetnya masih di sekitar 5 ribuan. Ya, ini untuk BBRI. Kemudian ada BBNI juga. Ya, ini kalau kita lihat trennya juga masih utuh ya BBNI ya. Benar ya, pada saat itu dia retest ke struktur, kemudian udah mulai naik lagi. Ini BBNI sudah bagi dividen sebelum teman-teman cek ya. Kalau dia sudah, ini harusnya udah tinggal kita bersiap untuk melanjutin trend aja. 8.200. Kalau 8.200 dia bisa break, ini sebenarnya targetnya udah nggak banyak sih, tinggal di 8.650. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman masih pegang gitu ya, berarti kita hold ya. Sampai nggak dia ke 8.650? Kalau sampai ya mungkin ada peluang nggak dia breakout ya. Kita tinggal cek nanti di sekitar 8.650 bagaimana kondisi dari price actionnya, ya kan? Kemudian ya mungkin untuk yang BMRI saya mungkin agak-agak ini ya, agak-agak tidak menyarankan teman-teman masuk sini ya. Ini mungkin masih akan ada dorongan. Kenapa? Karena target kita juga masih lumayan gede ya, sampai ke 8.700. Tapi untuk saat ini kita nggak tahu ya kenapa volume di sini cukup besar. Ya, apakah ini ada pembuangan barang kah? Ya, ada sesuatu yang sedang terjadi pada BMRI ya, atau dia mungkin nanti sudah ngumumin dividen sebelum. Nah, teman-teman tinggal cek ya dividen payout-nya apakah ini mungkin agak mengecewakan pasar atau seperti apa. Ya, jadi sehingga ini ada volume-volume yang lumayan besar walaupun pergerakan harganya itu masih ditahan ya. Jadi dia ngegasnya cukup kencang ya, tetapi pergerakan harga untuk turunnya itu tidak terjadi. Ya, maksudnya kalau ngegasnya cukup kencang harusnya dia bergeraknya juga kencang kan. Nah, ini kok divergence di sini. Ya, ada divergence ya. Jadi ini teman-teman cek dulu ya keadaan di sini seperti apa. Kenapa ini terjadi dalam keadaan divergence secara price action nih. Ya, ini apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam perusahaannya kah? Atau sebenarnya ya ini sebenarnya adalah memang ada yang nahan. Ya, ada yang nahan. Jadi pada saat dia turun memang masih muncul nih demand-demand yang berkualitas itu. Ya. Nah, teman-teman cek dulu ya momentumnya, cek dulu hal-hal yang terjadi di dalamnya. Kalau misalnya teman-teman ketemu dan itu masih cocok dengan momentumnya, ya masih update, masih
masih cukup oke lah dengan teknikalnya juga sesuai ya. Nah, berarti kelihatannya nanti akan ada pergerakan masih akan sampai ke sini sekitar 8.700. Ya, nah mungkin yang teman-teman juga bisa perhatikan yang saat ini itu adalah yang saham ini. Ya, BBTN. Ya, BBTN ini apa yang kita perhatikan? Dia udah mulai ada di sekitar EMA 20 ya. Kita tinggal menunggu ya. Ini udah mulai tipis kan? Ya, kita tinggal menunggu nih saat-saat dia slow down ya, slow down ya. Nah, habis itu dia akan terjadi seperti apa pada saat di EMA 20 ya. Teman-teman juga bisa lihat ya. Dia kan lagi posisinya sideways ya. Kita bilang aja sideways ya. Lagi posisinya sideways. Oke? Nah, posisi sideways begini, ya teman-teman boleh curiga itu adalah yang posisi ini. Ya, ini posisi ini. Teman-teman bisa curiga yang posisi tersebut, ya. Curiganya apa? Ya, ini apakah ini ada something di sini? Kenapa dia false breakout di situ? Ya, ini ya. Ya, oke. Kenapa dia false breakout? Apakah ada something yang mungkin akan happens dengan BBTN? Ya, kita lihat juga sektor properti juga udah mulai ini ya, agak sedikit membara ya. Ya, ada sedikit pergerakan di situ ya. Apa ini adalah pergerakan yang awal ya, pergerakan awal dari properti, atau ini adalah hanya itu ya, lonjakan-lonjakan yang sebentar saja. Kenapa? Karena ada ancaman juga di properti berupa kenaikan dari besi ya. Besi-besi naik ya. Semen kan udah dapat DMO nih, DMO dari batu bara. Jadi mungkin kekhawatiran di semen itu udah mulai nggak ada. Nah, kita tinggal lihat besinya bagaimana. Ya, kalau misalnya besinya ini harusnya sih akan ada koreksi lah ya di komoditas besi. Kenapa ya? Kita lihat ke depannya untuk konflik Rusia dan Ukraina ini sebenarnya udah mulai mendingin kok. Sudah mulai mendingin. Yang penting jangan ada provokasi. Ini kan lagi diprovokasi lagi nih. Ya, terutama yang di perbatasannya Ukraina nih. Ukraina itu ada Polandia sama Rumania. Kalau tidak salah ya. Jadi itu udah mulai disiagakan tuh pasukan-pasukan NATO di situ. Bahkan kabarnya pasukan US juga sudah mulai ikut bergabung di sana. Ya, ini cuman gara-gara kemarin itu kalau tidak salah ya, ada rombongan pembawa senjata yang masuk ke Ukraina dari daerah Eropa situ ya. Masuk ke Ukraina ya untuk mensuplai lah senjata buat Ukraina kan, itu di rudal sama si Rusia ya. Sebenarnya ya wajar sih ya sebenarnya kalau lihat dari ini ya, dari hal-hal perang-perang ini ya. Wajar sih ya, maksudnya ya Rusia pasti mau menyetop ini biar ini benar-benar selesai dengan cepat kan. Ya, kalau supply-nya jalan terus ya kapan mau kelarnya gitu loh. Ya. Jadi kita masih melihat ya, kalau tidak ada ikut campur, kalau tidak ada halangan apapun ya pasti akan digiring ke meja perundingan. Jadi itu udah akhirnya ya harusnya sih akan berakhir dengan damai lah. Ya, kalau konflik ini selesai ya minimal tidak ada menyebar kemana-mana. Jadi kita masih melihat ya pemulihan ekonomi masih akan terus berjalan walaupun ya menyisakan sanksi kepada Rusia. Jadi kita mungkin akan kehilangan komoditas lah ya, ada supply komoditas yang berkurang ya, dari komoditas logam, mineral maupun sampai ke pangan ya mungkin akan berkurang. Dan itu sebenarnya ya buat kita Indonesia ya, ini adalah peluang. Jadi bagiannya Rusia kita bisa ambil nggak? Kalau kita bisa ambil, maka nanti ke depannya ya, ini kan hari ini pengumuman itu ya, neraca perdagangan ya, kita masih surplus. Kenapa ya? Karena dari nikelnya, dari batu baranya itu kita, dan komoditas lain kita masih mendapatkan benefit di situ. Ya, benefitsnya. Jadi kalau misalnya sanksi Rusia masih berjalan, ya kita mungkin masih bisa dapat benefit lagi dari sanksi ini. Ya, tapi ingat ya, konflik ini kelar dulu agar tidak melebar nih, agar tidak kemana-mana. Karena kalau dia melebar, ya ini kan yang pasarnya yang pasti akan gonjang-ganjing kan. Jadi fluktuasi di pasarnya pasti akan ya bolak-balik ya. Tadi udah dingin, mulai lagi. Tadi udah dingin, mulai lagi. Nah, kita nggak mengharapkan fluktuasi seperti itu. Ya, kita mengharapkan ya ada kenaikan yang lumayan datar kan. Ya, kenaikan yang tung gitu ya. Nah, intinya kalau konflik itu selesai, sanksi Rusianya bertahan, kita mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita mendapatkan keuntungan, mari kita lihat lagi saham-saham komoditas. Nah, ini mungkin watchlist-nya belum masuk ya, tapi ini mulai
teman-teman bisa mulai perhatikan watchlist-nya. Jadi misalnya kayak PTBA, kita udah mulai lihat ya, daerah 3000 sampai 3200 itu kan daerah supply-nya ya, daerah demand-nya ya. Daerah demand. Nah, apakah dia setelah sampai ke situ, bagaimana reaksi dari si pergerakan harganya? Tadi kita berharap di 3400 dia udah mulai ada perhentian. Ternyata tekanan jualnya masih berjalan ya. Oh, kita berarti stay, kita lihat di next step-nya, next support-nya, next demand-nya ya di daerah sini oke nggak? Ya ini teman-teman juga bisa lihat kan, volumenya juga udah turun kan. Jadi tekanan jualnya sebenarnya udah mulai berkurang nih. Ya, ini batu bara teman-teman lihat. Kemudian ada RO, itu juga kasusnya sama. Kita lihat ya. Oh, ini di sekitar 2600 2900 kan udah lewat nih ya. Di sekitar 2650 bagaimana nih ya reaksi dari volumenya dan harganya sebenarnya udah mulai bereaksi, udah mulai berkurang sebenarnya ya. Nah, apakah 2600 itu berkurang nggak? Kalau nggak, kita lihat lagi sampai ke 2400. Jauh lebih aman sebenarnya memang sampai ke 2470 sampai 2500 jauh lebih aman ya. Tapi mau lebih aman lagi ya kalau seandainya nih ya ada tekanan jual yang tiba-tiba di boom sampai ke 2200. Itu jauh lebih aman. Ya, artinya dia balik ke base ini kan. Dia balik ke base itu kan, itu jauh lebih aman. Tapi ingat volumenya harus kecil ya ke situ ya. Nah, itu teman-teman udah boleh mulai perhatikan ya saham-saham ini. Kemudian Indi juga harusnya sama. Ya, Indi ya. Ini udah sampai ke 2000 ya, 2050 2000. Ini harusnya sih ya, ini akan cukup bertahan ya di sekitar 2000-an ini Indi. Nah, kalau dia mulai bertahan, apakah dia akan mulai pertama untuk melakukan rebounds, technical rebounds atau tidak? Karena kita udah mulai lihat ya, memang tekanan jualnya udah mulai turun banget kok. Ya, ini tinggal menunggu nih apakah setelah tanggal 17 atau jangannya pada saat 17-nya. Ya, jadi teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena next-nya kita baru akan review di hari Kamis kan. Nah, jadi teman-teman udah bisa perhatikan. Kemudian ya sama sih mungkin ya kalau teman-teman lihat kayak Harum ya, Harum hari ini juga udah cukup bagus ya. Ya, ini apakah dia akan ini support di base sebelumnya itu kan di 9625. Nih udah mulai sampai nih. Ya, Harum malah ada double sentimen nih. Ya, pertama di batu bara, kedua dari nikel. Ya, nikel memang mungkin ya masalah dengan rekannya si Harum itu yang Singsang itu memang belum selesai ya. Tetapi ya kita melihat memang karena ada dukungan dari pemerintah perusahaan Singsang ini, pemerintah China itu harusnya ini bisa dia lewati. Yang kemarin loh kasus yang dia melakukan short ternyata harga nikelnya itu malah melonjak 100% dalam 2 malam kan. Ya, jadi kita lihat ya berarti kalau misalnya masalah itu teratasi, ini apakah si Harum itu bisa mengambil peluang untuk si batu bara dan di nikelnya, siapa tahu gitu ya. Karena pada di Q2 berarti mulai April ya, itu akan beroperasi tambang nikelnya si Harum yang habis diakuisisi dari Aquila yang perusahaan Singapura yang punya tambang di Sulawesi. Ya. Nah, itu dia akan mulai beroperasi. Jadi hasil tambang nikelnya akan mulai masuk ke dalam laporan keuangannya si Harum. Jadi teman-teman juga bisa perhatikan ini. Mumpung ya dia ke bawah kan, terus habis itu di atas juga ada gap. Ya, kalau ada gap-gap begini kan banyak yang seneng nih ya. Oh, nanti dia kalau udah sampai sini peluangnya ya kalau dia udah mulai rebounds ya. Pertama kita tuju adalah gap itu dulu kan, ditutup dulu. Habis itu mulai naik lagi enggak? Ya lumayan ini Harum. Oke, ini Harum ya. Kemudian ya teman-teman bisa lihat lah ya tambang-tambang lain ya, misalnya ITMG lah. Ini juga sama ya dengan batu bara ya, ITMG. Ini ITMG apakah dia bisa terus turun? Ini kalau lihat dari Fibo-nya ini ada di sekitar 24.750. Jadi itu sudah bisa menjadi watchlist teman-teman ke depannya, termasuk di dalamnya adalah telco. Ya, kalau saham-saham yang lain itu masih cukup ini sih ya. Kalau kita lihat trennya itu masih cukup oke. Ya, ya paling koreksi aja besok ya. Kalau misalnya lihat dari indeks harga saham gabungan, besok kemungkinan besar akan ada koreksi juga. Koreksi yang tipis-tipis lah. Karena itu kan ya teman-teman bisa lihat ya inflow yang ada kan lumayan besar ya. Walaupun dia turun, inflow yang ada juga cukup besar. Nah, inflow yang masuk ini
Ya, ini walaupun inflow ya, saya harus ingatin juga ke teman-teman, ini hot money ya, kapan juga bisa keluar ya. Jadi walaupun kita untuk saat ini kita melihat inflow-nya walaupun sebentar lagi akan ada kenaikan suku bunga, tetap dia forensik ini masih inflow ke kita. Jadi ini masih merupakan sebuah sinyal yang cukup baik lah untuk indeks kita. Nah, karena itu adalah sebuah sinyal ya, kita melihat juga ke teknikal dari saham-saham yang kita pegang itu seperti apa mereka. Ya kalau misalnya ya ini berarti koreksinya sudah tidak wajar ya teman-teman, harusnya sudah mengambil sikap lah ya, bereaksi. Tapi kalau memang koreksinya masih wajar ya kita ikutin. Jangan dianalisa per candle. Oh hari ini merah ya teman-teman, lupa ini pergerakan misalnya kayak konstruksi, kayak properti itu di tempat saya itu aja sudah belasan persen ya. PTPP itu hampir 16-an ya, 16-an kalau misalnya dia diskon dikit ya, selama belum kena trailing stop kita, kenapa kita nggak bertahan? Ya kan? Selama dia tidak sampai menjadi divergence. Kalau dia masih koreksi-koreksi masih harmoni, kita ikut. Ya, dan mungkin saya juga mau tekankan ke teman-teman juga ya. Kalau kan banyak yang bilang ya, kalau kita trading itu hampir kayak nggak ada kerjaan. Yang bilang kita nggak ada kerjaan siapa gitu kan? Ya, nah kayak gini-gini menganalisa ya, ada satu konsep TAM itu ya, TMA, trend, momentum, dan arah kita ya, itu adalah sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Ya kenapa trader itu melakukan persiapan? Ya kalau misalnya teman-teman mungkin lihat ya, teman-teman punya trader ya, yang mereka yang melakukan trading, yang teman-teman kenal ya, cuma datang ke pasar, habis itu ya tinggal cap-cip-cup kembang kuncup, cuma nebak-nebak angka ya, mungkin ya kelihatannya seperti trader nggak ada kerjaan kan. Tapi kita trading itu adalah pekerjaan, itu adalah bisnis. Ya kita melakukan persiapan. Ya, nah oleh sebab itu ya saya juga menghimbau ke teman-teman ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai nggak ada persiapan masuk ke market. Ya apalagi dalam keadaan kayak gini ya, volatility-nya begitu tinggi, ya ancaman itu mulai ada ya, ini mulai dekat nih tanggal 17 besok. Kenaikan suku bunga udah di depan mata. Ya kita tinggal mau lihat, jangan sampai ada kejutan loh. Jangan sampai The Fed naikin sampai 100 basis point langsung kayak ya tiba-tiba mungkin kesamber kali ya. Langsung naik 100 poin ya, berarti 1% kan. Itu kan kejutan buat market. Wow, dia naik 1%, berarti kan agresif sekali ya. Ya di tengah di tengah keadaan ekonomi yang saat ini dia bisa berani seagresif itu. Ya dan memang harus agresif sih sebenarnya The Fed ini yang diharapkan oleh market. Cuma karena ada konflik Rusia dan Ukraina ini, ya market juga mulai terpecah nih. Kalau The Fed agresif, ini mungkin akan memukul perekonomian si US-nya. Tapi kalau The Fed tidak agresif, juga sama. Jurang resesi di depan mata. Ya, jadi si malakama nih si The Fed, gara-gara si Rusia nih. Ya, jadi mereka benar-benar harus berhitung. Mau benar-benar langsung masuk ke resesi kah? Ya, dengan menaikkan suku bunga yang cukup tinggi dengan dengan agresif. Kalau itu tidak berhasil mengendalikan inflasi, maka resesi jadi ya. Tetapi kalau dia pelan-pelan ya cuma konservatif aja menaikkan suku bunga, resesinya juga pasti akan terjadi. Kenapa ya? Karena ini ekonominya udah cukup panas. Kenaikan inflasi, barang-barang semua naik ya, tapi tidak disertai oleh kenaikan pendapatan dari penduduk mereka. Nah, ini bukan terjadi di US, di Eropa juga sudah mulai panas ya, di Jepang juga sudah mulai panas ya, inflasinya udah mulai melonjak ya, di Eropa terutama lah. Ya kita lihat ya, Eropa sendiri ya juga was-was nih, dia nggak berani menjatuhkan sanksi terlalu besar kepada Rusia. Karena kalau Rusia udah pegang kunci ya, di situ kalau gasnya ditutup ya selesai gitu. Nah belum lagi kita ngomongin kalau misalnya lebih panjang lagi ya soal obligasinya Rusia. Nah Rusia bukan nggak mau bayar, nggak bisa bayar. Ya kenapa? Karena ada ada ribuan triliun rupiah cadangan devisanya dalam bentuk emas dan lain sebagainya, itu nggak bisa diambil balik karena ditutup kan aksesnya. Ya jadi gimana dia mau bayar? Jadi ya kesimpulan kita untuk kita review market hari ini adalah
besok mungkin masih akan ada koreksi, atau setidaknya dia akan pasar masih akan menunggu apa yang akan terjadi pada tanggal 17 subuh ya, di mana The Fed menaikkan suku bunga, terus habis itu nanti sekitar jam 2 siangnya itu adalah keputusan Bank Indonesia. Bank Indonesia akan seperti apa. Ya, jadi pasar akan nunggu itu. Jadi lebih baik mereka mengantisipasi dulu ya, paling ya besok-besok mungkin koreksi ya, masih akan ada koreksi-koreksi ya. Tetapi untuk saham-saham yang seperti yang saham retail, kayak misalnya kayak AMRT, teman-teman bisa perhatikan lah AMRT. Ya, ada saham-saham mungkin kayak Ramayana segala macam, teman-teman bisa perhatikan itu kondisinya untuk retail ya, apa kayak MAPI segala macam, itu kondisi masih cukup utuh. Jadi masih koreksi biasa, koreksi wajar maksudnya ya. Jadi kalau memang ada kesempatan untuk mungkin bisa melakukan koleksi di situ, ya silakan ya teman-teman, tinggal bikin trading plan-nya ya, bikin sesuaikan dengan karakter teman-teman. Kayak AMRT itu kan ada di plafon nih, ada di plafon, tapi hari ini sebenarnya dia udah punya satu kekuatan untuk mencoba untuk naik. Dan itu sebenarnya cukup divergence ya, divergent. Tapi kalau lihat dari konteks besarnya, AMRT itu sebenarnya sudah karakternya udah mulai berubah lah. Karakternya udah mulai berubah, jadi ini memang ada kecenderungan ya, ada kecenderungan dia akan mengarah kepada sebuah tren yang baru. Ya, kita ngelihat seperti itu. Oke. Ya, properti untuk saat ini kita masih hold ya. Mungkin yang properti yang sekarang ya ada berita buruknya itu ya paling di besi ya, di harga-harga besi. Tapi untuk saat ini kita masih hold untuk yang belum kena sampai ke trailing stop ya. Kalau memang dia udah kena trailing stop, ya sudah kita keluar dulu ya untuk saat ini. Tapi secara keseluruhan untuk properti kita masih cukup melihat kondisi momentumnya semua masih utuh ya. Krakatau Steel mungkin untuk saat ini kita agak hindari. Kenapa ya? Karena masih ada masalah hukum ya. Jadi kita masih hindari. Tapi mungkin lihat dari biji besi ya, lihat dari bahan bakunya juga ada kenaikan. Jadi ya teman-teman mungkin akan lihat dalam waktu dekat akan ada kenaikan-kenaikan dari harga-harga besi ya, harga-harga besi ya, makanya kenapa efeknya ke properti ya, pasti ya karena itu ya. Jadi besi-besi juga kalau mulai pada naik ya berarti mungkin akan pengaruh pada harga-harga rumah kan ya, harga-harga rumah, harga-harga bangunnya ya. Nah, cuma kita belum tahu bisa naik setinggi apa. Karena apa? Kalau dari komoditasnya sendiri sebenarnya dia udah mulai turun. Biji besinya. Ya kita lihat di sini ya, biji besi, mana biji besi? Ya ini sebenarnya udah mulai turun. Ini dari minggu yang lalu, satu minggu ini sebenarnya udah minus 5,48 ya. Kemudian hari ini saja udah minus 3% lebih ya. Sedangkan ya untuk year on year-nya itu sebenarnya turun. Ya turun. Jadi kalau dia naik ini sebenarnya mungkin saja dia naik untuk turun lagi kan. Gitu. Jadi kita masih melihat seperti itu. Ya. Oke, nah habis itu saya tutup dengan FPNI ya. FPNI kita lihat seperti apa dia. Basic material itu harusnya masih ada peluang ya untuk kita perhatikan ya. FPNI ini udah mulai ini ya. Ini cuma ini aja sih ya. Memang agak-agak mengerikan itu pada candle ini ya. Ya, tetapi kalau teman-teman lihat di line chart ini sebenarnya candle ini nggak ada. Ya biar nggak terlalu mengerikan itu, lihat ya. Dia sebenarnya cuma sampai situ doang. Lihat nggak? Ini masih ngebest namanya. Ya, nih habis itu kita ini. Ya, kalau lihat dari candle kayaknya ngeri banget ya. Ya, nah, kalau dia bisa break, ya ini nggak ada, tinggal kita buy on breakout-nya ya. Break dari resistance ini, ada peluang sebenarnya dia akan melanjutkan sampai ke sekitar 790-an ya. Tetapi ya teman-teman harus ingat loh ya, karakternya FPNI itu belum tentu cocok untuk semua orang ya. Ini apalagi candle yang ini ya. Kan ini sempat arah terus kemudian langsung di ARB kan ya. Ya kalau tidak salah ya candle yang ini kan. Jadi semua orang pasti akan akan terpaku pada si FPNI. Padahal kalau lihat dari price action-nya sebenarnya dia masih sideways di sini. Jadi ya untuk sektornya sih memang untuk basic materialnya sendiri masih cukup oke sih ya, dengan kenaikan harga komoditas ya. Makanya nanti kita tinggal update di konfliknya. Kalau konfliknya selesai ya, harusnya sih cukup kelar ya. Nah, ini juga ketolong juga dengan turunnya harga minyak. Bahan bakunya FPNI kayak TPIA juga kan, itu adalah minyak bumi kan, minyak mentah ya, crude oil ya, itu adalah bahan bakunya.
Oke, saya pikir cukup ya teman-teman ya. Saya cukupkan untuk di sini ya. Jadi jangan lupa trading plan ya, jangan lupa persiapan ya, jangan sampai nanti dipikirnya kita ini ya sedang pesugihan lagi ya, nggak kerja apa-apa. Ya, lakukan persiapan ya. Harus punya mapnya, harus punya petanya untuk kita bisa mengikuti pergerakan harga. Oke? Ya, sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Moga-moga ya besok cukup aman ya marketnya ya. Nanti kita akan pantau lagi di hari Kamis mendatang. Oke? Sampai ketemu lagi teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. God bless.